Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang deket banget sama kita semua, hubungan antara siapa kita sebagai manusia, pendidikan yang kita dapat, dan identitas yang kita bangun di dunia digital. Yuk kita mulai perjalanan buat lebih ngerti diri kita di zaman sekarang. Oke, kita mulai langsung ya dengan satu pertanyaan yang mungkin dalam banget. Coba deh pikirin, di antara semua profil, postingan, interaksi online, sebenarnya Anda itu siapa sih di dunia maya? Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita hari ini. Nah, buat ngejawab pertanyaan tadi, kita harus mulai dari konsep kuncinya dulu, identitas digital kita. Jadi, apa sih identitas digital itu? Gampangnya gini deh, ini tuh versi online dari diri kita. Tapi yang perlu diingat, ini bukan sesuatu yang udah jadi gitu aja. Ini tuh kita yang bangun, kita yang susun, kita yang tunjukin ke dunia lewat setiap klik, setiap upload, setiap komen. Dan identitas ini tuh bentuknya macam-macam banget loh. Coba deh bayangin, profil media sosial Anda, avatar yang Anda pakai di game, atau mungkin persona Anda di forum online, sampai portofolio profesional di LinkedIn. Nah, semua itu tuh kayak potongan-potongan puzzle yang ngebentuk diri kita di dunia digital. Tentu aja, punya identitas aja kan nggak cukup. Kita juga harus tahu gimana cara make-nya. Nah, disinilah konsep kewargaan digital masuk. Anggap aja ini kayak buku panduan etika buat jadi warga dunia maya yang baik. Gimana caranya bertanggung jawab, beretika, dan pastinya aman. Terus pertanyaannya, gimana caranya identitas dan cara bersikap kita di dunia digital ini kebentuk? Nah, di sini nih kita baru lihat peran pendidikan yang luar biasa penting sebagai pembentuknya. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba kita lihat. Dulu pendidikan itu fokusnya nyiapin kita buat ngobrol tatap muka. Sekarang, wah tantangannya jauh lebih rumit. Pendidikan sekarang itu harus bisa ngebimbing kita jadi orang yang bijak di dunia maya. Kenapa? Karena jejak digital itu abadi. Artinya, postingan iseng Anda hari ini bisa banget dilihat sama HRD 10 tahun lagi pas Anda ngelamar kerja. Risikonya gede banget kan? Jadi, kesimpulannya jelas banget, peran pendidikan itu udah berevolusi. Udah bukan lagi cuma soal mindahin ilmu dari buku ke otak kita. Pendidikan modern punya tugas baru yang super penting, secara aktif ngebimbing kita ngebangun karakter digital yang kuat dan positif. Oke, sekarang kita coba gali lebih dalam lagi. Kenapa sih pendidikan bisa punya kekuatan segitu besarnya buat ngebentuk kita? Jawabannya ada di dalam diri kita sendiri, sebagai manusia pembelajar. Dan inilah fondasinya. Simple, tapi maknanya dalam banget. Kita semua pada dasarnya adalah makhluk pembelajar. Itu udah jadi settingan pabrik kita. Dari kita lahir, kita itu didesain buat nyerap info, adaptasi, dan tumbuh. Jadi belajar itu bukan cuma aktivitas. Belajar itu ya diri kita sendiri. Kutipan ini benar-benar nangkap esensinya. Gini deh, kalau belajar itu mesin di dalam diri kita, nah pendidikan itu setirnya. Pendidikan ngasih arah ke dorongan alami kita buat belajar. Ngebantu kita jadi, ya bukan cuma jadi pelajar atau pekerja, tapi jadi manusia seutuhnya. Oke, sekarang ayo kita gabungin semua potongan puzzle ini. Kita punya kodrat sebagai pembelajar. Terus kita punya pendidikan sebagai pemandunya. Dan kita hidup di era digital. Nah, gimana ketiganya ini saling nyambung buat ngebentuk kita jadi seorang warga digital? Nah, tabel ini nunjukin alurnya dengan gampang banget. Lihat deh, sisi manusia sebagai pembelajarnya, kita, itu dikasih struktur sama pendidikan. Hasilnya, identitas digital kita jadi kebentuk. Terus, pendidikan ngebantu kita adaptasi sama perubahan sosial. Hasilnya, kita jadi warga digital yang bertanggung jawab. Dan terakhir, waktu pendidikan ngasah cara kita berpikir kritis, hasilnya, kita jadi punya kemampuan buat ngelola jejak digital kita sendiri dengan pinter. Jadi, kalau mau disimpelin jadi 3 langkah aja, ceritanya tuh kayak gini. 1. Kita ini terlahir buat belajar. 2. Pendidikan datang buat ngasih arah ke proses belajar itu. Dan 3, di zaman sekarang, proses belajar yang terarah itulah yang akhirnya nentuin siapa kita di dunia online. Semuanya nyambung. Dan sebagai penutup, saya mau lempar lagi pertanyaan ini ke Anda. Setelah kita lihat gimana semua ini saling berkaitan, coba deh renungin sejenak. Gimana sih perjalanan pendidikan Anda selama ini? Baik yang formal di sekolah atau di luar, udah ngebentuk identitas digital yang Anda punya sekarang? Jawaban Anda itu juga bagian dari cerita besar ini. Terima kasih udah menyimak.